Udah mulai nih. Udah mulai, udah buka dalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rismawan dengan NIM F1D018053 dan teman saya Muhammad Awaludin dengan NIM F1D018037. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Next one. Baik, permasalahan. Jadi permasalahan yang kita ambil yaitu terdapat sebuah perpustakaan yang menginginkan sebuah aplikasi untuk merekap buku dan anggota perpustakaan. Nah, jadi aplikasi ini akan dijalankan oleh pegawai penjaga perpustakaan yang bertugas untuk mencatat buku dan menambah anggota perpustakaan. Sedangkan untuk anggota perpustakaannya itu hanya dapat melihat informasi anggota seperti nama, nomor induk anggota, dan dapat melihat daftar buku. Kemudian kelas diagram. Di sini terdapat dua kelas parent class yaitu anggota. Nah, di anggota ini terdapat dua atribut yaitu string nama dan string nia. Kemudian ada tiga metode, void get info, void get buku, dan void set ni. Kemudian pada kelas pegawai terdapat dua atribut juga yaitu string nama dan string nip. Dan terdapat dua metode yaitu void get info dan void tambah buku. Nah, di sini string nama dan nia ini menggunakan private karena agar kedua variabel ini hanya dapat digunakan oleh kelas tersebut, kelas ini saja, karena NIM-nya ini hanya berguna untuk mereka, untuk kelasnya itu saja. Kemudian metode void get info ini menggunakan protected karena agar metode tersebut hanya bisa diakses oleh kelas parent dan kelas child-nya saja. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Awaludin. Terima kasih Saudara Rizky Rismawan. Jadi selanjutnya adalah penjelasan mengenai source code dan kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi yang merupakan kriteria dalam tugas kali ini gitu. Yang pertama harus ada polymorphism, di mana di sini dalam kasus kami polymorphism yang digunakan itu adalah overriding, di mana dari parent class-nya sendiri terdapat fungsi getInfo yang dimana akan menampilkan nama dan nomor induk anggota. Kemudian di bagian overriding-nya itu terdapat pada kelas pegawai atau child class-nya, di mana fungsi getInfo tadi akan dirubah isinya. Jadi dimana yang tadi menampilkan nama dan nomor induk anggota, sekarang menampilkan nama dan nomor induk pegawai untuk di child class-nya. Kemudian untuk source code-nya dari kelas parent class-nya di sini seperti yang dapat terlihat dan sudah dijelaskan pada UML kelas diagram sebelumnya, di mana di sini string nama modifiernya kita gunakan default agar dia dapat diakses juga oleh kelas penjaganya atau kelas petugasnya. Maaf sebentar. Kelas pegawai maksudnya, kelas pegawai. Kemudian di sini private string-nya seperti yang dijelaskan teman saya digunakan private agar yang dapat berubah itu hanya nomor induk anggota saja. Di sini kita membuat array list baru biar kita dapat untuk di get bukunya nanti gitu. Kemudian di sini untuk konstruktornya, di sini hanya kita menggunakan namanya saja yang kita tambahkan pada konstruktor anggotanya ini karena agar kita bisa menggunakan super pada kelas pegawainya nanti gitu. Karena kalau dari super itu sendiri dia akan mengambil keseluruhan dari konstruktor di kelas parent kelasnya, sehingga jika kita menuliskan di sini langsung sekaligus nomor induk anggotanya tidak dipisah, maka di sini juga akan langsung keambil juga nomor induk anggotanya, sementara kita ingin memisahkan antara nomor induk anggota dan nomor induk pegawai.
Kemudian selanjutnya adalah shortcut untuk di main kelasnya. Di sini kita deklarasikan atau menginstansiasi objek dari kelas-kelas yang udah buat, yaitu kelas pegawai dan anggota. Di mana untuk kelas pegawai tadi kita bisa karena konstruktornya langsung setelah kita tambahkan nib di sini. Sementara pada kelas parent-nya tadi hanya nama saja. Sehingga seperti dapat terlihat konstruktornya di mana pegawai kita langsung menuliskan, sementara untuk anggota kita harus set nomor induk anggota menggunakan metode yang kita udah buat selanjutnya. Kemudian kita get info pegawai, anggota, dan sebagai pegawai menambahkan buku dan anggota melihat buku. Sehingga dapat terlihat seperti ini hasil dari output programnya. Demikian program yang kami buat, di mana di sini sedikit recap untuk polymorphism-nya dapat dilihat dari sini, dan inheritance-nya bisa langsung dilihat dari kita menggunakan extend di sini, dan demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.